Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Jika saat itu Wang Qingyue tidak ingin pergi, maka dia akan menukarkan batu giok ini kepada Raja Iblis 6 keinginan untuk mendapatkan beberapa harta ajaib. Namun dia harus bersiap jika Wang Qingyue memutuskan untuk pergi. Sekarang dia dapat melewati ujian pertama dan kedua tanpa masalah apapun. Namun ujian ketiga adalah masalahnya. Lagi pula, ujian ketiga ini telah memaksa mereka menggunakan harta warisan untuk membuat terowongan agar bisa melarikan diri pada 1000 tahun yang lalu. Adapun jiwa pengembara di ujian ketiga, jika hanya ada 1 atau 2, dia mungkin tidak akan takut. Dengan mengandalkan kultivasinya, dia masih bisa bertahan. Tetapi jika jumlahnya ribuan, meskipun dia adalah dewa, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Menurutnya makhluk-makhluk itu sangat aneh. Mereka kebal terhadap hampir semua mantra. Hanya api sejati di tubuh seseorang yang bisa memaksa mereka mundur. Namun jika jumlahnya banyak, tidak ada cara untuk melawan semuanya. Jika mereka mendarat di tubuh seseorang, mereka akan menyedot energi spiritual orang tersebut. Dan jika terlalu banyak yang mendarat di tubuh mereka, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Akibatnya, dia pergi mencari harta karun ajaib yang dapat melindungi jiwa. Namun, harta sihir jenis ini terlalu langka. Meskipun dia berhasil mengumpulkan beberapa, namun dia masih belum yakin melewati ujian ketiga. Baru setelah dia melakukan perjalanan ke kota Nandao dan mendengar seseorang berbicara tentang mantra kematian, dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah mendengarnya sebelumnya. Mantra kematian adalah mantra yang khusus menyerang jiwa, sehingga dia menjadi sangat bersemangat karena jika ada seseorang yang memiliki kemampuan ini, maka akan ada peluang untuk melewati ujian ketiga. Dia kemudian mulai mencarinya sampai dia menemukan Wang Lin. Duan Muji percaya bahwa selama mereka bekerja sama, ujian ketiga tidak akan menjadi masalah, terutama setelah dia mengetahui kandidat yang dipilih oleh Raja Iblis 6 keinginan. Duan Muji yakin selama tidak ada pertikaian internal, mencapai tanah dewa kuno hanyalah masalah waktu. Meskipun tanah dewa kuno memiliki 4 alam, namun alam keempat hanyalah susunan teleportasi yang memindahkan seseorang ke tubuh dewa kuno. Susunan teleportasi menteleportasi semua orang berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melewati 3 alam pertama. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin dekat pula seseorang diteleportasi ke tubuh dewa kuno. Bahkan ada kemungkinan akan diteleportasi langsung ke meridian dewa kuno. Begitu berada di dalam meridiannya, tidak hanya akan ada manik-manik lingki kering yang terkondensasi, tetapi juga akan ada sisa dari banyak obat. Menurut info dari harta warisan, sisa pil transformasi jiwa akan menjadi salah satunya. Bagi dewa kuno, itu mungkin hanya residu, tetapi bagi mereka, itu dianggap sebagai pil transformasi jiwa yang sebenarnya. Sayangnya, rencananya dihancurkan oleh naga raksasa di dalam terowongan, yang menyebabkan semua orang berpencar, terutama Wang Lin yang menyerbu ke dalam mulut naga tersebut. Setelah itu, seekor naga merah muncul menyerang mereka. Rangkaian kejadian itu mengejutkan Duan Muji dan membuatnya panik. Dalam krisis tersebut, dia harus menyerah mencari Wang Lin dan dengan cepat melarikan diri bersama Wang Qingyue.
Bahkan dia menjadi orang tercepat yang melewati ujian pertama dan kedua serta mencapai ujian ketiga. Namun pada ujian ketiga, wajahnya terlihat pahit. Tanpa mantra kematian Wang Lin, meskipun dia mampu menjaga dirinya tetap hidup dengan harta yang telah dia kumpulkan selama 1000 tahun terakhir, mustahil untuk masuk lebih dalam dan menemukan pintu masuk ke alam keempat. Akibatnya, meskipun dia dan Wang Qingyue adalah orang pertama yang memasuki ujian ketiga, namun mereka terjebak di sini dan tidak dapat melanjutkannya. Sementara itu, Raja Iblis Enam Keinginan juga sedang terbang mengelilingi ujian ketiga. Dia terus mencari jalan keluar ke alam keempat. Setiap kali jiwa pengembara menyerangnya, dia akan melambaikan tangannya dan cahaya biru akan muncul dari tubuh pemuda itu. Jiwa pengembara akan menyerah pada Raja Iblis Enam Keinginan dan melompat ke arah pemuda. Namun, setelah jiwa pengembara memasuki tubuh pemuda tersebut, mereka akan menghilang tanpa jejak dan tidak ada perubahan pada tubuh pemuda itu. Raja Iblis Enam Keinginan terus mengandalkan metode ini. Meskipun ada sedikit ketakutan di matanya, namun dia tidak menghadapi bahaya yang nyata. Saat terburuknya adalah ketika dia bertemu dengan kelompok berisi ribuan jiwa pengembara. Namun dengan lambaian tangannya dan mengandalkan tubuh pemuda itu, dia masih bisa mengatasinya. Dia melihat tubuh yang dipegangnya dan tersenyum dingin. Meskipun dia jatuh ke dalam perangkap Wang Lin dan terkena petir yang menyebabkan seluruh tingkat kultivasinya turun satu tahap ke awal formasi jiwa secara permanen, namun dengan harta yang telah dia persiapkan selama 1000 tahun, dia meyakini bahwa dia bisa memasuki ranah keempat kali ini. Setelah memikirkannya, jantungnya berdebar kencang dan matanya bersinar terang. Apa artinya kehilangan tahap basis kultivasi jika dibandingkan dengan memperoleh pil transformasi jiwa? Setelah mendapatkan pil transformasi jiwa, dia bahkan bisa menjadi ahli transformasi jiwa. Pada saat itu, apalagi lautan iblis, bahkan di sistem bintang Vermilion Bird, selama dia tidak menyinggung kerajaan Vermilion Bird, maka dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah memikirkan hal ini, dia mulai meningkatkan kecepatannya mencari pintu keluar. Harta warisan dari negeri para dewa kuno ada di tangannya. Awalnya, gurunya lah yang memilikinya dan mengumpulkan orang-orang untuk mencari tanah para dewa kuno ini. Namun gurunya mati pada ujian ketiga dan mewariskan harta warisan kepadanya. Gurunya berencana menggunakan harta karun ini untuk membuka terowongan dan meninggalkan tempat ini. Namun pada saat yang lebih kritis, dia menarik perhatian makhluk yang jauh lebih kuat dan berbeda dari makhluk lain di sekitarnya. Raja Iblis Enam Keinginan merasa ngeri setelah menyaksikan kematian gurunya dan dengan cepat melarikan diri ke dalam terowongan. Saat ini, Kaisar kuno juga sudah memasuki ujian ketiga. Dia duduk bersila di atas batu dengan 4 bendera berputar di sekelilingnya dan sebuah pagoda seukuran wajahnya berada di atas kepalanya yang memancarkan cahaya yang harmoni. Di area di luar cahaya pagoda, jika dilihat dengan cermat, maka dapat melihat jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya sedang berkerumun di sekitar tepi cahaya dan dengan tatapan rakus terus-menerus menatap kaisar kuno. Namun, tidak ada satupun dari jiwa pengembara yang berani memasuki cahaya pagoda. Kaisar kuno memasang ekspresi pahit di wajahnya. Ketika dia meninggalkan sidang kedua, dia dikejar oleh sambaran petir ungu. Dengan mengandalkan harta yang menyelamatkan nyawanya, dia mampu bertahan. Tetapi harta itu rusak dan kultivasinya turun ke tahap akhir Nesensol. Setelah memasuki ujian ketiga, dia tidak berani masuk terlalu dalam.
dia hanya membuat pangkalan di atas batu di area luar dan mencoba memulihkan basis kultivasinya kembali. Dengan tahap kultivasinya saat ini, jika dia berada di ujian pertama atau kedua, dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri. Namun dalam ujian ketiga, pastinya akan sangat berbahaya. Apa yang membuat Kaisar kuno benar-benar merasa pahit adalah pusaran air pada ujian ketiga yang pada awalnya tidak bergerak, kemudian tiba-tiba memindahkannya ke lokasi yang sangat tidak menguntungkan. Dia diteleportasi ke tengah ujian ketiga. Jika dia tidak segera mengeluarkan pertahanan pagoda ini, maka dia akan dikerumuni oleh jiwa-jiwa pengembara. Pada saat ini, dia sudah tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menjaga cahaya pagoda tetap menyala, lalu mengurung dirinya sepenuhnya di sini. Memikirkan hal ini, wajahnya berubah penuh kebencian. Dia terus menyalahkan Wang Lin yang telah menyebabkan semua ini. Namun dia sebenarnya masih bingung dengan identitas orang misterius tersebut. Menurut analisisnya, seharusnya anak itu adalah Wang Lin, tetapi dia menolak untuk percaya telah dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan ini oleh seseorang dari generasi muda. Berbicara tentang Wang Lin, saat ini dia sedang menyebarkan kekuatan alam jinnya dan menyapu seluruh ujian ketiga. Selain dirinya, hanya ada satu pemangsa jiwa lainnya dan jumlah jiwa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan medan pertempuran asing. Selain itu, Wang Lin telah menemukan pintu masuk ke alam keempat. Itu bukan di tengah, tetapi di barat laut. Ada sejumlah besar jiwa pengembara di sekitar pintu masuk. Jumlahnya hampir mencakup seperempat dari seluruh jiwa pengembara di alam ini. Sementara itu, semua jiwa pengembara yang berada di bawah kendalinya telah mengiriminya pesan dengan menggunakan metode khusus. Mereka telah mengikuti instruksinya dan menemukan Raja Iblis 6 Keinginan dan Kaisar Kuno. Yang mengejutkan Wang Lin adalah jiwa pengembara juga menemukan Duan Muji dan Wang Qingyue. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengirimkan kekuatan jiwanya ke tempat Kaisar Kuno. Menurut jiwa pengembara, saat ini Kaisar Kuno memiliki basis kultivasi terendah dan terjebak di lokasinya. Setelah beberapa saat, jiwa Wang Lin muncul di ujung cahaya pagoda di atas kepala Kaisar Kuno. Dia memandangi Kaisar Kuno yang berwajah pucat dan mulai merenung. Setelah Wang Lin melahap jiwa-jiwa di sini, jiwanya tumbuh menjadi sangat besar, meski levelnya tidak sama seperti sebelumnya. Namun dari segi kualitas, jauh melebihi aslinya. Bagaimanapun, jiwanya tidak normal. Ketika dia tiba, mata Kaisar Kuno berkedip dan menatap dingin ke arah Wang Lin. Meski dia hanya bisa melihat kehampaan yang gelap, dia bisa dengan jelas merasakan jiwa yang sangat berbeda dari jiwa lain di sekitarnya. Saat jiwa itu tiba, semua jiwa pengembara lainnya berpencar. Jika dia melihat lebih dekat pada bayangan itu, maka dia bisa melihat wajah mereka memucat karena ketakutan. Setelah melihat ini, jantung Kaisar Kuno berdetak kencang. Dia segera meminum pil untuk memastikan dia memiliki energi spiritual yang cukup untuk menjaga cahaya dari pagoda. Wang Lin terus menatap Kaisar Kuno di dalam cahaya. Dia mengirimkan pesan jiwa dan 10 jiwa pengembara tiba-tiba muncul ke depan. Meski wajah mereka penuh ketakutan, namun mereka tetap menyerbu ke dalam cahaya. Saat mereka menyentuh cahaya, mereka mendapat perlawanan yang kuat. Mereka bahkan tidak bisa berada dalam jarak 5 kaki dari Kaisar Kuno sebelum asap hijau muncul di tubuh mereka, sehingga memaksa mereka mundur. Namun cahaya dari pagoda juga meredup. Kemudian jiwa Wang Lin mengirimkan pesan lagi. Kali ini
semua jiwa pengembara sekitar lebih dari 10.000 mengembun menjadi bayangan, lalu menatap ke arah pagoda. Menyaksikan ini, jantung kaisar kuno berdetak kencang. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan mengirimkan gelombang cahaya ke dalam pagoda. Dengan setiap gelombang cahaya, wajahnya semakin memucat. Setelah gelombang cahaya terakhir, wajahnya menjadi putih seperti kapur dan basis kultivasinya turun ke tahap pertengahan Nesensol. Pada saat yang sama, semua jiwa pengembara berkoordinasi menjadi gelombang dan mulai menyerang cahaya. Namun, semua jiwa pengembara mulai mengeluarkan asap dan hanya mampu mencapai jarak 10 kaki dari kaisar kuno. Kaisar kuno hanya bisa tertawa pahit, namun dia sudah mencoba yang terbaik. Dia merasa kesulitan melawan jumlah jiwa pengembara yang terlalu banyak ini. Bahkan para seniornya pada saat 1000 tahun yang lalu juga termakan oleh jiwa-jiwa pengembara. Bagaimana mungkin dia yang tingkat kultivasinya telah menurun berharap untuk bertahan hidup? Dia takut akan kehabisan energi spiritual dan tidak mampu menjaga pagoda, kemudian dikerumuni oleh jiwa-jiwa pengembara ini. Sejak kehadirannya, Wang Lin sama sekali tidak bergerak. Dia tahu jika mereka berada di luar alam ini, maka kaisar kuno bisa membunuhnya hanya dengan satu sentakan jarinya. Tetapi di sini, dia adalah seorang pemakan jiwa dan bisa memanipulasi jiwa pengembara. Sekarang peran mereka telah berbalik. Tentu saja, jika dia menyerang secara langsung sekarang, dia bukanlah tandingan kaisar kuno. Meskipun dia adalah seorang pemangsa jiwa, namun dia masih terlalu lemah. Namun sama seperti kemampuan seorang pemakan jiwa untuk melahap jiwa, maka kemampuan jiwa pengembara ini adalah untuk melahap kekuatan hidup. Walaupun basis kultivasi seseorang tinggi, jika terlalu banyak jiwa pengembara yang melekat padanya, maka mereka tidak akan dapat menghindari kematian. Jika salah satu dari jiwa pengembara muncul di dunia fana, maka hal itu dapat menyebabkan malapetaka. Tentu saja, itu haruslah jiwa pengembara yang utuh dan jauh lebih kuat daripada iblis seperti Sulikuo. Ujian ketiga di negeri para dewa kuno pada kenyataannya adalah jebakan maut. Hanya sedikit yang berhasil melewati ranah ini. Negeri para dewa kuno telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun guru dari Raja Iblis 6 Keinginan bukanlah orang pertama yang memasuki ujian ketiga. Banyak yang sudah masuk sebelumnya, tetapi sama seperti dia, mereka semua mati di ujian ketiga. Jiwa-jiwa yang berkeliaran di sana tidak dapat dengan mudah dihancurkan, dan mereka ada dalam jumlah besar. Bahkan jika jiwa dikonsumsi, maka selama masih ada setitik jiwa yang tersisa, itu dapat dibangkitkan kembali. Inilah yang disebut siklus tanpa akhir. Alasan mengapa Wang Lin bertahan di sini adalah karena pengalamannya dan beberapa pertemuan khusus yang dia alami saat berada di medan pertempuran asing. Dengan jiwa pengembara di bawah kendalinya, dia bisa bertindak seolah-olah dia adalah bos di sini. Semua jiwa pengembara ini hanyalah makanan bagi Wang Lin, namun dalam pikiran kaisar kuno, dia hanyalah seorang junior formasi inti yang cerdas. Jika bukan karena berbagai keadaan yang membatasi semua orang di sini, yang harus mereka lakukan hanyalah mengangkat jari untuk membunuh Wang Lin. Hanya saja, di dunia ini terlalu banyak hal yang tidak terduga, seperti dalam keadaan khusus seekor semut dapat membunuh seekor gajah. Dan beberapa hal di dunia ini tidak mempunyai penjelasan yang tepat.
Hal yang bisa dikatakan bahwa segala sesuatunya berubah dan tidak ada yang abadi. Sama seperti bagaimana si bongkok Meng yang seharusnya mati di ujian pertama. Namun dia muncul kembali di ujian ketiga dengan kekuatan yang mirip dengan dewa kuno Tusi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.